Nah, selanjutnya nanti kita bisa mengarah ke ada yang namanya penarikan contohnya, ada yang probability sampling dan ada yang non probability sampling. Yang mana penarikan contoh acaknya itu yang pertama dari sisi probability ada namanya contoh acak sederhana. Jadi di sini suatu sampel itu diambil dari populasi yang besar secara acak, di mana semuanya itu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Dan ini sifatnya bebas, entah nanti teracaknya yang mana, itu kita mengikut saja gitu. Nah, cara mengambil sampelnya itu biasanya mirip sama pengundian lotre atau kayak arisan. Jadi misalnya bisa ditulis nih di sebuah kertas, nanti yang keluar itu apa, itu yang nanti akan diambil. Atau bisa juga dengan bantuan tabel random. Atau kalau sekarang di Excel itu juga udah ada cara untuk merandom. Jadi nanti kita tinggal masukkan angka, kita akan random 1 sampai berapa, sampelnya kita butuh berapa bersampelnya dari berapa populasi, nanti akan muncul angka-angka yang harus kita ambil. Kelebihannya adalah dia sederhana dan sampling errornya mudah diukur. Tapi sayangnya kita butuh sampling frame karena kan kita mau mengacak ya Bapak Ibu. Karena ketika kita mau mengacak itu tadi, maka kita harus punya sampling frame-nya atau daftar dari semua unit. Jadi kalau misalnya kita ininya sampling unitnya itu ada 10.000, kita harusnya punya 10.000 datanya. Dan kadang dia memang sangat acak sekali bahkan, sehingga tidak selalu bisa menghasilkan keterwakilan yang terbaik. Dan biasanya bisa berkemungkinan juga unitnya itu yang terpilih itu menyebar. Sehingga kalau misalnya kita surveinya berbasis rumah gitu ya, di satu kompleks, misalnya awalnya dapatnya di kompleks A, terus nanti di kompleks yang di blok A, lalu dapatnya di blok Z gitu kan, jadi jaraknya lumayan jauh, sehingga kadang bisa juga berpeluang memunculkan biaya dan waktu yang lebih besar dan lebih lama. Nah, di sini ada sedikit contohnya, yang mana misalnya nih kita akan mengambil catatan rekening pasien yang dimiliki rumah sakit AAA, yang mana dari sini kita bisa menduga rata-rata jumlah uang dari 484 rekening pasien yang ada. Nah, jadi sebenarnya kaitannya ketika kita bicara tentang metode sampling itu tidak hanya tentang berapa jumlah sampelnya, tapi dari tiap metode yang ada itu kita bisa ada perhitungan sendiri untuk menduga misalnya rata-ratanya berapa, bound of error atau tingkat kesalahannya itu berapa tuh. Jadi misalnya ini dari 9 kita mau menduga 484. Nah, ini ada rumusnya yang mana kita harus hitung dulu ragam atau variansi dari populasinya, yang mana itu adalah rumusnya range per 4. Nanti kita udah dapat ini, lalu kita hitung. Jadi untuk sampel acak sederhana, ketika kita ingin menghitung berapa banyak sebenarnya ini jumlah sampel yang ini adalah contoh yang kedua, dan di sini kita menghitung untuk yang berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika misalnya ragam populasinya itu yang kita inginkan adalah 100 dari 1000 pasien, dari 1000 rekening, maksud 1000 rekening pasien, sehingga ternyata diperoleh dari rumusnya ini ada 280 rekening. Nah, Bapak Ibu, rumus itu khusus dipakai untuk yang pengambilan sampelnya itu adalah sampel acak sederhana. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga adalah ketika misalnya kita mau menghitung proporsi. Jadi misalnya ada contoh acak sebanyak 100, sampelnya ada 100 dari 3.300 populasi, digunakan untuk menduga sebenarnya berapa sih proporsi mahasiswa yang berencana melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Jadi ketika nilai YI sama dengan 1, artinya mahasiswa tersebut berencana melakukan studi, sedangkan jika 0 itu artinya dia tidak berencana melakukan studi. Nah, di sini kita mau menduga proporsinya berapa. Nah, ternyata dari perhitungan proporsinya itu adalah 15/100.
Kemudian kita hitung di sini sehingga didapatkan besarnya itu adalah 0,059. Untuk proporsinya itu ternyata adalah 15/100, sedangkan untuk bound of error-nya atau tingkat kesalahannya itu sekitar 0,059. Yang kedua adalah penarikan contoh acak berlapis atau lebih sering dikenal dengan stratified random sampling. Jadi di sini ada stratanya Bapak Ibu. Strata itu maksudnya ada tingkatan-tingkatannya atau ada kelompok-kelompoknya. Jadi ketika kita mengambil sampel itu kita bagi berdasarkan kelompok-kelompok atau strata-strata tertentu yang mewakili suatu sifat tertentu. Misalnya dibagi berdasarkan pedesaan atau perkotaan, atau misalnya berdasarkan jenjang pendidikan. Dan kita bisa lihat kenapa dia lebih bagus daripada contoh acak sederhana, karena di sini dia memastikan bahwa setiap kelompok itu terwakili. Jadi misalnya kalau dari sisi jenis kelamin ya kita lihat di contoh acak sederhana itu bisa saja yang terambil semuanya perempuan atau semuanya laki-laki. Sedangkan kalau di contoh acak berlapis ketika kita bagi sampelnya berdasarkan laki-laki dan perempuan itu nanti pasti ada keterwakilan di setiap perempuan gitu. Hasil pengacakan menggunakan ini tuh biasanya lebih memudahkan kita, karena kalau misalnya kita pakai sampel acak ternyata nomor acaknya yang keluar itu adalah yang jauh, misalnya di seberang pulau, maka kita harus tetap pergi sana dan jadi butuh biayanya lebih banyak. Sedangkan kalau yang di sini itu dia lebih terwakili, jadi mungkin kita udah bagi di sebelah pulau ada berapa, di sini ada berapa. Dan lagi keunggulannya adalah kita dimungkinkan untuk melakukan pendugaan di setiap kelompoknya. Jadi misalnya kita bagi berdasarkan laki-laki dan perempuan, kita bisa tahu untuk laki-laki itu nanti misalnya rata-ratanya berapa, untuk perempuan itu rata-ratanya berapa. Sedikit contohnya tentang yang ini, yang mana misalnya perusahaan periklanan menghitung jumlah biaya yang dihabiskan dalam melakukan survei, yang mana biaya per observasi itu diperkirakan untuk lokasi A itu 9, B 9, dan C 16. Jadi dianggaplah C ini itu lebih jauh sehingga biayanya lebih besar. Yang mana standar deviasinya itu diperkirakan sekitar 5, 15, dan 10. Dan kita diminta menghitung jumlah sampel yang harus diambil untuk setiap kota agar biayanya itu minimum. Nah, ini juga salah satu keuntungan kita menggunakan metode ini. Jadi kita bisa menambahkan variabel biaya sehingga mungkin di yang jauh itu sampelnya bisa jadi lebih sedikit. Seperti itu. Karena biayanya juga relatif besar. Kemudian dihitung nanti dapat totalnya. Jadi di sini mereka hanya ingin mengambil 40. Dapatlah akhirnya di A itu 18, di B itu 23, dan di C itu 17. Nah, kalau kita misalnya menggunakan sampel acak sederhana, itu ada kemungkinan di yang biayanya jauh itu misalnya kita dapat sampelnya 50 seperti itu semuanya, atau misalnya 30. Itu kan lumayan ya, lumayan effortnya, lumayan tenaga yang harus dihabiskan. Kemudian untuk yang ketiga itu ada namanya penarikan contoh acak sistematik, yang mana dia berdasarkan suatu urutan atau sistem atau interval tertentu. Dan biasanya kita buat daftar, tidak harus selalu daftar di kertas. Misalnya contohnya adalah barisan pengunjung tempat belanja. Jadi nanti kita perhitung. Nah, untuk prosedurnya itu yang pertama nanti kita akan cari informasi jumlah populasinya ada berapa, sampel yang akan diambil berapa, lalu kita akan menghitung K atau sebagai angka awalnya. Kemudian nanti akan diacak bilangannya. Kita lihat contohnya saja Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ada 1.200 populasi, akan diambil 60 sampel, lalu kita hitung, hanya kita dapatkan 20. Nah, dari daftar yang ada, kita kemudian akan memilih secara acak angka dari 1 sampai 20.
Misalnya kita dapat angka 8. Lalu kita harus membuat daftar misalnya siswa dari 1 sampai 1200. Maka siswa pertama yang akan menjadi sampel pertama kita adalah siswa dengan nomor urut 8. Kemudian siswa nomor urut ke-28. Selanjutnya siswa dengan nomor urut ke-48. Lalu 68, begitu seterusnya. Sampai didapatkan 60 sampel. Jadi dia sistematisnya itu urutannya sama. Nah, di sini ada sedikit contohnya. Mungkin nanti lebih detailnya bisa sambil dibaca di file yang sudah disebarkan. Yang mana misalnya kita melakukan survei di 212 desa menggunakan metode sistematik. Kita dapat jumlah wanitanya sekian, ininya sekian, dan ingin menduga rata-rata jumlah penduduk wanita di provinsi tersebut. Dengan rumusnya ini kita dapat rata-ratanya itu adalah totalnya ini dibagi 17,066 dibagi N-nya 212 dapatnya 80,5. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menghitung besar ragamnya ketika ternyata jumlah populasi di desa itu sebanyak 1484. Ternyata ragamnya itu adalah 2,16. Keempat, ada namanya penarikan contoh acak gerombol atau cluster random sampling. Yang mana kalau tadi strata sedikit ada tingkatannya, sedangkan kalau cluster ini semacam kelompok-kelompok biasa. Yang mana sedikit bedanya adalah pada cluster terpilih, seluruh unit atau sebagian individu dalam cluster diikutkan sebagai sampel. Kelebihannya adalah dia lebih sederhana karena sampling frame-nya tidak semuanya dibutuhkan. Karena bisa jadi kita tidak mengambil semua cluster yang ada, tapi populasinya kita bentuk cluster-cluster dulu, tapi tidak harus semuanya kita ambil. Sehingga akan menghemat sumber daya, waktu, bahkan biaya. Namun, dia tidak tepat digunakan jika individu dalam cluster itu bersifat homogen. Dan sedikitnya adalah sampling error-nya sedikit susah diukur. Biasanya cara mengambilnya itu kita mendefinisikannya bisa berdasarkan kedekatan geografis antar elemen. Kemudian bisa juga dilihat atau berdasarkan ukuran gerombol yang mudah ditangani. Jadi misalnya kalau geografis itu berdasarkan desa sama kota, atau misalnya ukuran gerombol itu berdasarkan semacam blok-blok rumahnya. Nah itu nanti balik lagi ke preferensi setiap